tujuan Tuhan dalam pelayanan mujizat. Ya, seperti di awal tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa di akhir-akhir ini ada banyak pengkhotbah yang aneh-aneh. Ya, saya bilang aneh-aneh, mungkin kurang pewahyuan atau pengilhaman. Ya, karena sudah terlalu banyak pengkhotbah yang menggunakan akal logika, ya, memahami firman Tuhan dengan otak. Ya, padahal firman itu nggak boleh dipahami dengan otak, dengan pikiran, tapi harus dengan roh. Ya, dan itu sudah pernah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Korintus, bahwa segala sesuatu hal yang daripada Tuhan harus dipahami, harus ditafsir dengan roh, karena Allah itu adalah roh. Ya, tapi apa yang terjadi saat ini, banyak pengkhotbah hamba Tuhan memahami firman Tuhan dengan akal logika. Akhirnya asal ngomong, asal bunyi. Termasuk ketika memahami, menjelaskan tentang mujizat. Akhirnya banyak pengkhotbah yang menghujat, ya, pelayanan mujizat. Ya, padahal pelayanan mujizat seperti saya katakan di awal tadi tidak boleh dipisahkan dan takkan pernah terpisahkan dengan pelayanan firman. Ya, seperti yang dikerjakan Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia di bumi. Ya, bisa kita lihat, ya, setiap dia memberitakan firman, pasti dia ada melakukan pelayanan mujizat. Ya, harusnya kita pahami ada apa. Ya, jadi nggak ada yang salah dengan pelayanan mujizat. Ya, jadi jangan juga kita memakai firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan untuk menghantam, ya, firman Tuhan yang lain. Ya, sepertinya nggak ini, ya, kalau firman dihantam dengan firman. Ini pengkhotbah di sini banyak ini, hati-hati, ya. Ya, jadi khotbah itu jangan cari sensasi supaya seolah-olah lebih benar, lebih baik, lalu menggunakan firman Tuhan, ya, untuk menunjukkan kebenarannya. Ya, itu dosa besar, ya. Ya. Nah, mari kita lihat, ya, apa tujuan Tuhan dalam pelayanan mujizat. Kenapa harus ada mujizat? Ya. Nah, kita lihat, ya, pelayanan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam pernikahan di Kana. Ya, mujizat yang dilakukan Yesus dalam pernikahan di Kana. Nah, cerita ini juga banyak dipakai para pengkhotbah teolog untuk untuk mengkompromikan ajaran Tuhan dengan ajaran nenek moyang. Jadi seolah-olah Tuhan kompromi dengan tradisi nenek moyang, padahal tidak. Nanti akan kita lihat apa tujuan Yesus hadir di pernikahan di Kana dan dia membuat mujizat di situ. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat, ya, tujuan Tuhan dalam pelayanan mujizat. Ya, kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cetoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencetok air itu
Mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Ya. Nah, di mana jawabannya? Di mana ininya ya, intinya di mana? Apa tujuan Yesus membuat mujizat dalam pernikahan ini? Ya. Apakah dia mau kompromi di sini? Tidak, tapi dia mau menyatakan kemuliaannya di sini. Dia mau menunjukkan ketuhanannya, bahwa dia adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan ya sesuatu di luar daripada nalar manusia. Itulah mujizat. Nah, lihat di ayat 11-nya. Ini di ayat 11-nya jawabannya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Ya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dengan mujizat itu, mujizat pada waktu di pesta Kana itu, dia menyatakan kemuliaannya. Dia sedang memberitahukan kemuliaannya. Dia sedang memberitahukan, ini aku Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Itu yang mau dia nyatakan di pesta itu, sehingga dia ada di situ membuat mujizat. Ya. Jadi bukan soal kompromi dengan ajaran tradisi, bukan. Jawabannya di ayat 11. Ya. Bahwa dia sedang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ya. Dia sedang memberitahukan bahwa dialah Tuhan yang mulia, ya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Ya. Itu yang dia lakukan, itu yang mau dia pertunjukkan, sehingga dia ada di pesta itu. Momen itu dia ambil. Makanya dikatakan ya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, murid-muridnya semakin diteguhkan, kepercayaan murid-muridnya kepada dia semakin diteguhkan bahwa dialah Tuhan yang berkuasa itu. Dialah Tuhan yang hebat itu, dialah Tuhan yang mampu membuat mujizat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Haleluya. Jadi tujuan mujizat adalah untuk memberitahukan kepada orang siapa Tuhan yang sebenarnya, supaya kepercayaan orang semakin kuat kepada Yesus. Jadi kalau gereja anti mujizat, bagaimana gereja meyakinkan orang bahwa Yesus itu orang yang hebat? Makanya nggak heran, ya nggak heran kalau sekarang jemaat-jemaat gereja banyak yang berdukun. Ya, karena mereka di gerejanya mereka nggak menemukan kehebatan Yesus. Gerejanya nggak bisa mempertontonkan, nggak bisa membuktikan siapa Yesus itu, sehebat apa dia. Nggak bisa. Akhirnya apa? Jemaatnya ke dukun. Akhirnya apa? Jemaatnya ke kuburan minta kesembuhan. Jemaatnya pergi ke pohon-pohon. Ya, pergi ke Danau Toba. Ya. Pergi ke roh-roh orang mati, minta kesembuhan. Lalu kalau sudah berdukun disalahkan jemaatnya? Enggak. Ya. Makanya pendeta jangan asal ngomong, habis menghujat terus pelayanan mujizat. Jangan anti mujizat. Tuhan punya tujuan dalam mujizat, yaitu menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya. Jadi kalau nggak ada lagi pelayanan mujizat di gereja, bagaimana gereja menunjukkan kemuliaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan Yesus? Ayo saya tanya dulu nih. Lewat mujizat lah, ya. Kita bisa memberitahukan kepada jemaat, orang yang datang beribadah ke gereja itu, ini loh Tuhan Yesus, dia sanggup menyembuhkanmu. Soal dia nanti nggak menghargai mujizat itu, dia nggak bertobat, nggak urusan kita.
jangan karena orang yang kita doakan sembuh, terima mujizat, karena dia nggak bertobat, lalu karya mujizat kita hujat. Bukan. Ya, jangan seperti itu. Ya, kiranya live streaming ini ada hamba Tuhan yang mendengarkan. Ya, Shalom, haleluya. Saya banyak melayani orang, ya, sudah mau mati. Ya, ketika saya layani, acu tak acu, nggak respon, nggak respect gitu ya. Ketika dia tahu saya mau datang untuk melayani dia, 2 kesembuhan mujizat. Kenapa? Setelah saya konseling, banyak di antara mereka otaknya yang sudah diracuni oleh gerejanya, oleh pendetanya, ya, yang selalu mengatakan kalau pendeta bisa bikin mujizat, sesat. Nah, ini pendeta banyak yang kurang ajar di sini ya. Walaupun nggak semua, ya sorry ya, walaupun nggak semua, kau akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ya, ingat pendeta pengkhotbah yang menghujat, ya, yang mengatakan sesat pelayanan mujizat, ya, kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi pula kau pakai firman Tuhan, ya, kau pakai firman Tuhan. Ya. Jangan gunakan firman Tuhan untuk membela kebodohanmu. Ya, bagi jemaat juga yang mendengarkan ini kiranya ini jadi pemahaman ya. Jangan dengarkan pendeta yang membela kebodohannya dan kekurangannya dengan firman Tuhan. Banyak pendeta di sini pengkhotbah yang seperti itu. Dia pakailah firman Tuhan, misalnya nih, misal contoh ya, untuk menghantam pelayanan mujizat. Dia pakailah misalnya Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Ini juga sering dipakai nih. Ini ayat emasnya. Ini ayat emas pendeta-pendeta yang anti mujizat. Ya. Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Ini salah satu ayat emas pendeta-pendeta yang anti mujizat. Ya, kita baca Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Dikatakan di sini yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dipakai ayat ini. Ini kan di sini Tuhan Yesus sedang menceritakan bagaimana mereka ini yang sudah menerima mujizat-mujizat tapi tidak bertobat. Yang salah orangnya, orang yang menerima mujizat yang salah, bukan si pembuat mujizat. Nah, sekarang yang jadi masalahnya pendeta-pendeta pengkhotbah menghantam, menghajar pendeta-pendeta yang punya karunia mujizat. Dikatakan sesat, nabi palsu. Pendeta goblok lah. Ya. Ya, nggak ada yang salah dengan mujizat. Kalau tidak ada pelayanan mujizat, loh, jangan salahkan kalau jemaat ke dukun. Ya, jangan salahkan kalau jemaat pergi ke paranormal. Lebih percaya kepada dukun, lebih percaya kepada paranormal, lebih percaya kepada roh-roh orang mati. Jangan salahkan. Jadi jangan hujat pelayanan mujizat. Yang dihujat itu si penerima mujizat yang tidak bertobat. Sekali lagi saya katakan, yang harus dihujat itu ya si orangnya yang menerima mujizat tapi nggak mau bertobat, itu yang salah. Bukan orang yang sedang dipakai Tuhan, sedang mengadakan mujizat, punya karunia mujizat. Jangan itu yang dihantam. Walaupun memang ada yang seperti itu, dia punya karunia mujizat, bisa mendoakan orang sembuh, ya, tapi nggak hidup dalam kebenaran. Nah, itu nabi palsu. Makanya sering juga dipakai ini ayat ini.
Ya. Ayat Matius di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini juga termasuk ayat emasnya pendeta-pendeta pengkhotbah yang senang menghantam pendeta yang punya karunia mujizat. Ini sering dipakai ini pendeta-pendeta, kalau saya katakan ini pendeta iri hati kalau memakai ayat ini ya, menghantam pendeta yang punya karunia mujizat. Ya, jangan didengarkan pengkhotbah yang seperti ini sebenarnya. Ya, nggak usah didengar, ini meracuni pikiran Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapa? Yaitu hidup di dalam firman. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Ini kan hampir sama dengan kasusnya tadi di Matius 11 ayat 20 sampai 24. Hanya masalahnya di Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24 tadi ini kasusnya ini jemaat ya, umat Tuhan yang terima mujizat tapi tidak bertobat. Nah, yang Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini kasusnya kepada hamba Tuhan, nabi palsu. Memang ini benar nggak? Dia bisa bikin mujizat, punya karunia mujizat tapi nggak hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, apakah semua pendeta yang punya karunia mujizat tidak hidup dalam kebenaran? Dari mana saudara tahu? Ya, contohnya nih saya sering melakukan pelayanan mujizat, doa kesembuhan, pelepasan. Saudara nggak kenal saya lebih dalam. Bagaimana saya menghidupi firman Tuhan? Lalu seenaknya saja bilang pendeta Rubintang itu pendeta dukun. Ya, itu kan kau kurang ajar. Pendeta dukun itu palsu. Ya. Pendeta yang membuat mujizat palsu. Lalu kau kasih ayatnya Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Nanti kau akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kenali dulu lebih dalam pendeta yang punya karunia mujizat, baru kau berani pakai ayat ini untuk menghantam dia. Ini belum kau kenal lebih dalam. Ya. Jangan-jangan saya lebih benar daripada kau. Mungkin kau pintar mengajar, hanya mengajar, belum tentu kau hidup dalam ajaran itu. Bisa jadi saya lebih benar. Ya. Kan belum saudara pahami saya. Belum lebih kenal lebih dalam siapa saya, bagaimana saya keseharian saya, hidup saya sehari-hari, apakah saya kompromi orangnya, apakah saya penipu tukang jilat, atau saya benar-benar hidup dalam kekudusan, menjaga kemurnian hati. Kan nggak tahu. Nah, tapi orang banyak seenaknya saja menghujat. Pendeta palsu, pendeta dukun, Lucifer katanya. Jadi jangan asal lo ngomong lalu gunakan ayat. Ya. Lebih besar dosamu daripada maling. Ya, daripada seorang pembunuh. Ya. Kenapa? Saudara gunakan firman Tuhan untuk membusukkan orang. Itu lebih ngeri itu loh di mata Tuhan. Ya. Lebih berbahaya. Ya, jadi berhati-hati ya, jangan sembarangan menghujat orang, menghujat hamba Tuhan yang punya karunia mujizat. Ya. Kenapa sampai hari ini Tuhan masih memunculkan hamba-hamba Tuhan yang punya karunia mujizat? Kenapa? Kalau Tuhan tidak suka, sudah Tuhan hentikan. Ya. Tapi sampai hari ini Tuhan munculkan kok. Tuhan munculkan. Kenapa? Seperti tema kita malam ini, karena Tuhan punya tujuan dalam mujizat. Ya. Jadi nggak asal-asalan. Sekali lagi saya katakan, saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan punya tujuan dalam mujizat. Ya. Apa tujuannya? Ya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya, keagungannya, kemahakuasaannya. Itu tujuan dia. Ya. Memang bukan untuk surga, mujizat bukan untuk surga ya. Kalau mau ke surga hidup benar, hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu baru benar. Tapi itu harus
ini sejalan dengan mujizat. Ya, bagaimana mungkin orang mencintai Tuhan? Bagaimana mungkin orang yakin dan percaya kepada Tuhan yang kau tawarkan, sementara mereka nggak melihat kebesaran Tuhan yang sedang kau tawarkan itu? Justru mereka lebih melihat kebesaran kemahakuasaan setan. Ya, mereka lebih melihat kekuasaan dukun, kehebatan dukun. Ya. Jadi pemberitaanmu harus sejalan dengan pembuktian. Jangan berkhotbah, Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus ajaib luar biasa, engkau yang sakit sembuh, engkau akan disembuhkan, engkau yang terikat akan dilepaskan. Ketika kau berdoa, yang sakit tetap sakit, bahkan mati. Yang terikat tetap terikat kuasa setan. Banyak sekarang di gereja-gereja, dukun pun bisa beribadah. Santai dia beribadah. Kenapa? Karena nggak ada kuasa Tuhan di dalam gereja itu. Yang berdukun pun bisa beribadah. Ya. Jadi jangan main-main dengan kuasa mujizat. Ya. Gak ada yang salah di situ. Tuhan punya tujuan di situ. Masing-masing mujizat dan pemberitaan firman Tuhan, dua-duanya punya tujuan. Tuhan punya tujuan di situ. Jadi jangan menghujat pelayanan mujizat. Kau berdosa di situ. Nggak bisa. Kan Tuhan Yesus kan sudah bilang dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Ya. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Apa kata Tuhan Yesus di sini sebelum dia naik ke surga? Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan Bapa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Sekali lagi dikatakan di sini, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, ya, di dalam Anak, maksudnya di dalam Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diperjelas lagi di sini, supaya Bapa dipermuliakan. Dia mengatakan, nanti kalau aku sudah ke surga, ya kalian akan melakukan lebih besar dari yang aku lakukan. Mujizat yang lebih dahsyat yang aku lakukan akan kalian lakukan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Bapa. Ya, paham nggak sampai di sini? Jadi nggak ada yang salah dengan mujizat. Tuhan punya tujuan di situ untuk menunjukkan kemuliaannya, kemahabesarannya, kemahagungannya. Itu tujuan mujizat. Mujizat dan firman harus sejalan. Ya. Umat Tuhan yang mendengarkan ini, ya, kalau ada pengkhotbah menghujat mujizat, nggak usah dengarkan. Ya, karena banyak sekarang juga pendeta iri hati. Ini harus saya bongkar juga, ya. Banyak loh. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, saya 6 tahun ini, ya lebih 6 tahun pelayanan mujizat. Banyak pendeta bilang seperti ini, gimana ya Pak Robintang supaya punya karunia mujizat? Saya sudah berdoa puasa, sering berdoa puasa, tapi nggak dapat juga. Ya. Karena untuk memiliki karunia mujizat itu nggak mudah, nggak gampang. Ya, mungkin untuk jadi pendeta pengajar gampang, cukup sekolah teologi tinggi-tinggi, ya bisa khotbah, bisa mengajar. Ya. Tapi karunia mujizat nggak ada sekolahnya. Ya, nggak ada sekolahnya, itu khusus diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Ya. Khusus. Amin. Gak sembarangan. Contohnya saya enggak semenjak bertobat menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti apa-apa. Ya, saya bilang sama Tuhan, berikan saya modal, ya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Lalu dengan berjalannya waktu, Tuhan kasih karunia mujizat, kesembuhan dan kelepasan, pelayanan healing. Ya. Lalu saudara katakan sesat, itu kan kurang ajar. Ya.
Masa yang dari Tuhan kau hujat-hujat? Ya. Kalaupun ada orang yang saya doakan nggak bertobat, jangan saya yang disalahkan. Bukan si pembuat mujizat yang salah, tapi yang menerima mujizat yang salah, nggak tobat-tobat. Lalu yang dihujat si pendeta yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Itu kan licik namanya, picik itu namanya. Ya. Itu bahasa-bahasa untuk menjatuhkan. Ya, sepertinya benar, tapi tidak benar. Ya. Makanya saya bilang tadi, saudara sebagai jemaat Tuhan, peka. Hati-hati dengan khotbah-khotbah sekarang yang sepertinya benar tapi menjatuhkan. Ya, bahaya. Ya. Amin. Haleluya. Saya banyak loh melayani orang. Ya, kasihan. Ya, bolak-balik rumah sakit nggak sembuh, pergi ke dukun nggak sembuh, pergi ke kuburan nggak sembuh. Didoakan sama gerejanya, pendetanya nggak sembuh. Nggak ada mujizat sama sekali. Ya. Lalu saya bilang, kenapa nggak cari pendeta yang punya karunia mujizat? Apa bahasanya? Sesat kata pendeta kami. Ya. Kata gereja kami, kalau ada pendeta yang bisa bikin mujizat itu setan, dukun itu katanya. Akan kurang ajar. Coba gereja menghasut otak jemaat dengan pengajaran-pengajaran yang gila itu ya. Ya. Gila pendeta sekarang. Gereja sekarang banyak pendeta gila. Nah, gereja gila namanya ya. Hati-hati ya untuk mengikat jemaat, mereka buat pemberitaan-pemberitaan yang menghasut. Ya. Saudara jangan dengarkan gereja yang seperti ini, yang buat pemberitaan-pemberitaan yang menghasut. Ya. Apalagi digunakan firman Tuhan. Ya. Jangan dengarkan.